semuanya tidak ber-KTP Surabaya. Sanksinya apa, Pak? Sanksinya dipiring. Dipiring. Kalau teman-teman dari Satuan Samapta ini termasuk petugas parkir tidak resmi, itu aja. Ya, jangan diulangi. Bapak dengar saya ya, petugas parkir tidak resmi. Ya, kalau saya tanya mana KTA-nya, Bapak tunjukkan. Oh. Bang saya agak enggak, ini tahu Pak. Kalau ini satu rakyat tapi ini saya tahu Pak. Iya. Apa kameranya? Iya. Ada izinnya dari kementerian? Ada? Tidak ada. Mana KTP-nya tidak ada? Ini kan? Itu masih sehari sih apa? Saya tanya Pak sekali lagi, Bapak dapat izin dari siapa? Ini Pak. Mana? Itu dimatikan dulu. Sampai diajak dulu sama dia. Mana? Ada? Apa izinnya? Ada? Ayo sampai tunjukkan, sampai tunjukkan. Keluarga Pak. Sekeluarga. Iya. Adik Pak Asra semua. Ini produknya. Ini produknya. Saya ini Pak. Ini adik saya. Pak, saya ulangi sekali lagi. Bapak punya izin nggak dari pemerintah kota dalam hal ini dari Utuh? Bapak jawab yang enak. Loh, masa izin kamu tuh bikin foto? Mana ada ini yang nyuruh? Izin katanya izin yang nyuruh. Kebijakan bahwa dalam kunjungan harus clear dari parkir itu dalam kunjungan kita pindahkan di sini kita tata petak 2 dan 3 yang dulu satu petak menjadi 2 petak 2 dan 3 kosen dan petaknya Asnan. Bapak kan tidak semuanya bekerja di sini tidak punya identitas, tidak punya kartu jukir, tidak punya KTA. Bapak membuat pekerjaan jukir Asnan di petak 3 itu kan pelanggaran nih Pak. Urusan di petak 2 Bapak, urusan Bapak di petak 2. Jadi jangan mengganggu petak 3 miliknya Pak Asnan. Jadi petak 3 yang Bapak jaga. Bapak di hari kedua itu langsung menjaga petak 3 ini Pak. Oke, ini petak 3, miliknya Pak Asnan. Kalau Osen Bapak kerja di petak Osen. Bapak ini termasuk petugas parkir tidak resmi, itu aja. Ya, jangan diulangi. Bapak dengar saya ya, petugas parkir tidak resmi. Ya, kalau saya tanya mana KTA-nya, Bapak tunjukkan. Itu petugas parkir yang resmi. Ya, mana kabarnya? Udah ini kita pikirin aja. Jelaskan sama berapa itu. Already. Ya, masukkan dulu. Saya ikut. Ayo. Hormati. KTP-nya di Pak ini Pak. Ada. Di bawah ke Sabara ya. Ini. Sabara.
Tempat parkirnya ini sudah resmi. Tempat parkirnya resmi, cuman ada beberapa jalurnya ini nggak resmi. Iya, iya. Ngaruh lu. Oh, Pak, sebetulnya malam ini kita gabungan dengan Polrestabes Surabaya di Jalan Tanjung Anom ini. Sebetulnya yang tadi kita ketahui bersama, teman-teman memeriksa 4 orang yang diduga dia melakukan tugas parkir tidak resmi. Lokasinya resmi, titik lokasi ini titik lokasi resmi. Dalam hal ini kami yang membuat atau pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Surabaya, menentukan lokasinya. Cuman petugas parkirnya yang tidak resmi. Ketika kita tanyakan, dia tidak bisa menunjukkan kartu tanda anggota petugas parkir atau juru parkir. Jadi kita langsung temukan, kita langsung serahkan ke Samapta Polrestabes Surabaya. Ada 4 orang. Ya, semuanya tidak ber-KTP Surabaya. sanksinya apa, Pak? Sanksinya dipiring. Dipiring. Kalau teman-teman dari Satuan Samapta Polrestabes Surabaya tidak pidana ringan. Pak, kenapa kok mereka bisa menempati tempat parkir resmi? Kan harusnya nggak boleh. Jadi secara teknis, tadi yang dijelaskan oleh Bu KUPD, mereka masih berpegangan pada sejarah lama, sejarah tahun-tahun yang lama. Ketika ya peta atau lokasi parkir ini sudah beralih, itu mereka tetap mengakui bahwa itu merupakan miliknya. Ketika kami, pemerintah Kota Surabaya, Dinas Perhubungan menetapkan ini peta nomor 3, ini menjadi pemilik atau menjadi lahannya petugas parkir si A misalnya, mereka tetap menghalau petugas parkir si A ini untuk mereka yang jaga di situ sebagai petugas parkir. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu KUPT Parkir bahwa posisinya seperti itu, dan yang bersangkutan pun juga mengakui, kita tahu bersama ya, mengakui mereka tidak memiliki kartu tanda anggota. Antisipasi Pak ke depannya nanti mereka kan harus dikirim balik lagi biar mereka nggak menguasai lagi. Kita akan jaga, Pak. Kita akan jaga petugas dari Pak Kabid Pasdal, Yusuf, maupun nanti gabungan dengan Satpol PP. Kita jaga, Pak. Kita jaga, Mbak, di sini kita tempatkan personil di sub sepanjang jalan ini sampai ke peta yang terakhir, peta yang resmi dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang sudah peta yang sudah dibagi pada saat kita rapat dengan Ketua Kabinet Judil. Pak, total peta di sini berapa? Total peta 12. 12. Di Tanjung Anom aja ya Pak. Tanjung Anom. Itu mobil Jadi izin, Tanjung Anom ini merupakan kantong parkir ketika di Jalan Tunjungan mulai 1 Agustus 2025 ini secara resmi dilarang parkir tepi jalan umum. Jadi mulai 1 Agustus 2025 dan seterusnya, kawasan Jalan Tunjungan ini merupakan larangan parkir tepi jalan umum. Kami memindahkan parkir di Jalan Tunjungan ini ke Jalan Tanjung Anom. Salah satu kantong parkir yang ada, yang sudah kami istilahnya kami siapkan. Selain kantong parkir yang lain selain Jalan Tanjung Anom, yaitu di Siola. Yang ketiga di TEC. Yang keempat di BPN.
Yang kelima depannya itu Jalan Genteng Besar. Ya, terus Pasar Tunjungan serta ada salah satu tenan itu port yang mempunyai lahan parkir yang luas. Mohon bantuan pengunjung atau warga kota Surabaya yang ingin menikmati Jalan Tunjungan, karena kemarin tanggal 15 sampai dengan 31 itu sudah optimalisasi Jalan Tunjungan, ada perbaikan dan lain sebagainya. Sekarang berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dihadiri yaitu dari Polrestabes Surabaya, Satlantas Polrestabes Surabaya maupun dari Satintelkam, yang kedua dari OPD terkait termasuk Disbud Porapar, kecamatan, kelurahan, dan polsek setempat disepakati bahwa Jalan Tunjungan adalah larangan untuk parkir tepi jalan ini. Ada case yang sama gini di jalan lain kan, Kak? Di jalan Genteng misalnya. Case yang mana? Penguasaan tiba-tiba. Oh enggak ada. Nggak ada ya? Ini aja, Pak. Ya. Pak, mengenai tarif gimana Pak? Ada seragaman nggak? Tarifnya berapa sebenarnya tarif parkir? Kalau tarif tetap diseragam ya. Berapa, Pak? Roda 2 2.000, roda 4 5.000. Kalau misal ada yang narik lebih, Lebih gimana, gimana Pak? Pak? Tadi kita sudah bahas. Tadi sebelum ini saya raporkan juga dengan Ketua Paguyuban Jungkir Surabaya bahwa seperti itu namanya parkir pungli. Itu nanti kita akan tipiring karena dia menarik tidak sesuai ketentuan. Ketentuannya adalah 5.000, dia tarik misalkan 10.000. Demikian. Buktinya apa Pak? Bisa dia harus menunjukin Pak tiket, karcis atau Yang gimana? pertama, yang enak adalah bantuan dari warga kota yang seperti sudah itu mereka melaporkan lewat media sosial. Itu salah satu ya. Yang kedua, ketika ada orang parkir dan dikenai seperti itu, ada petugas parkir busuk yang ada di sini tertangkap tangan, itu bisa kita kenai juga. Kita sanksi juga bisa. Jadi contoh-contohnya seperti itu. Kalau Jalan Kenari Pak sudah dioptimalkan untuk kantong parkir? Kalau Jalan Kenari sudah dioptimalkan. Sudah. Sama petak-petak gini juga, Pak. Kita optimalkan aja di sana. Oh. Yang TJU sini, ya, yang TJU sini tadi kita raporkan bahwa optimalisasi yang di sini ini karena ada beberapa kantong parkir yang di tengah dan yang di sisi selatan itu sudah terisi. Ada juga di Jalan Genteng Besar. Jadi sekarang pembagiannya sekarang merata. Roda 2 di sini ada beberapa, roda 2 yang di TPN ada beberapa, di Jalan Genteng Besar ada beberapa, termasuk masuk ke FTC, masuk ke Pasar Tunjungan itu ada beberapa. Jadi ini merata pembagiannya, alhamdulillah. Pengunjung pun ya kalau menurut saya tidak mengalami penurunan lah. Kita lihat sendiri bersama-sama ketika hari libur Sabtu malam itu atau sekarang Jumat malam ini kita lihat bersama-sama mungkin akan banyak wisatawan. Yang terakhir, pemerintah kota juga ada inisiasi bahwa nantinya untuk meningkatkan pengunjung yang berdatangan, wisatawan yang berdatangan di Jalan Tunjungan, kita akan gelar event-event. Kita akan gelar event-event, contohnya mungkin live music di trotoar atau di tempat-tempat yang memang agak luas di sepanjang Jalan Tunjungan ini. Sehingga pemerintah kota Surabaya juga akan ikut meramaikan atau ikut berpartisipasi mendatangkan wisatawan atau pengunjung ke jalan. Demikian ya. Pak, satu lagi. Ya. Jalan Kenari itu yang ngelola Disub atau Jungkir? Jalan Tunjungan itu, Jalan Kenari itu ada petugas parkir dari Disub. Dari sini Ya, gitu ya. Ya, Cukup ya. Ketentuan yang pertanggal 1 Agustus ini sudah ditiadakan, Pak, dan hari ini ada operasi lagi, Pak. Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan hasil rapat koordinasi tanggal 30 Juli 2025 disepakati dan ditetapkan bahwa di Jalan Tunjungan adalah merupakan kawasan atau jalan yang dilarang parkir tepi jalan umum. Kami mengimbau untuk warga kota Surabaya untuk memarkirkan kendaraannya ketika mengunjungi atau ketika sama-sama dolan atau main di Jalan Tunjungan ke kantong-kantong parkir yang resmi. Salah satu diantaranya adalah di Jalan Tanjung Anom ini untuk parkir roda 2 maupun roda 4. Yang lainnya silakan parkir di Siola, TEC, Genteng Besar, BPN, Pasar Tunjungan. Demikian. Operasinya, Pak, yang dilakukan malam ini untuk apa? Kalau operasi malam ini adalah kami menemukan beberapa personil yang ternyata tidak merupakan petugas parkir resmi. Mereka yang kita
tangkap itu adalah petugas parkir tidak resmi, tapi lokasinya resmi milik pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Kita langsung bawa ke kita gabungan dengan Samapta, langsung dipiring oleh teman-teman Samapta Polres Surabaya. Ini kan. Makasih Pak Trio. Mas. Puas ya? Iya. Roda 4-nya ada berapa? Mas. Wis, jangan nutuk ae. Oh, jangan nutuk ae. Wis ditinggal lain. Oh, siapa yang lama? Enggak usah di Siapa? Coba Pak, sini Pak. mari caranya matiin dulu. Mari pas itu. Pernah gue. Setiap malam gini, Pak? Alhamdulillah ya? Enggak Pak, sebenarnya kalau hari Hari ini aja? weekend. Jumat, Sabtu, Minggu? Ini ya penuh ya? Enggak, biasanya satu Pak. Ya pasti. Ini Pak, lampu Pak, terakhir. Iya, nanti saya bilang. Nah, ini ada cuma satu Pak. Belum pasang Pak, putus tadi. Tadi putus? Iya. Sekarang nyambung lagi? Tadi kan lampunya kan putus, jamnya Oh. putus Pak. Belum diberikan nanti isi komplain itu ke bapaknya. Iya, iya.